Pernahkah kalian merasa dunia ini terlalu berisik? Di layar gawai kita, semua orang berlomba menjadi yang paling sukses, paling cantik, paling bahagia. Tapi di tengah riuhnya panggung sandiwara digital itu, ada satu nama yang terasa seperti rem mendadak bagi kita semua. Ini di ketinggian Fiersa Besari. sekitar 4.300 sekian. Banyak yang mengenalnya sebagai si paling senja Sempet ada atau sekedar beberapa orang musisi nih, Bang, galau. minta foto terus ini anaknya senja banget loh Bang Firsa kata. Minta foto sama lu. Anaknya senja banget tuh gimana gitu. Gue sendiri nggak Tapi ngerti loh gua apa pikir gua dilahirkan dari matahari sore gitu. Tapi hari ini gua Kiman ingin mengajak kalian menyelam lebih dalam ke sebuah arsitektur pemikiran. Kita tidak akan sekedar membahas profilnya, tapi kita akan membedah sebuah cetak biru hidup. Tentang bagaimana seorang manusia bisa tetap jujur di tengah dunia yang penuh kepura-puraan. Selamat datang di Yunaya Semesta. Sebelum kita melihat Fiersa yang berdiri di panggung besar, kita harus mundur ke tahun 2013. Saat itu, dunianya hancur. Karir musiknya di titik nadir dan sebuah pengkhianatan cinta menghancurkan kewarasannya. Mengabadikan seseorang Dia bukan pahlawan saat itu. berkarya, jadi Dia semacam hanyalah seorang kekajian gitu. pemuda yang patah hati dan kehilangan arah. Nah betul. Itu siapa yang bilang Bernard Batubara? Inilah titik balik yang jarang dibahas detail. Fiersa tidak memilih untuk tenggelam dalam depresi, tapi dia memilih untuk berkelana. Dia membawa tes karir, menumpang angkutan umum, tidur di tempat-tempat asing, dan mendaki gunung-gunung di Indonesia. Disinilah filosofi dialektika luka lahir. Dia menyadari bahwa luka bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan guru. Dalam bukunya, Garis Waktu, dia menuliskan sebuah kebenaran pahit, bahwa beberapa orang hadir dalam hidup kita hanya untuk menjadi kenangan. Agar kita belajar menghargai hidup yang sedang berjalan. Dia membuktikan bahwa untuk membangun gedung yang tinggi, kita harus berani menggali pondasi yang sangat dalam di tengah lumpur kesedihan. Itu adalah proyek yang digagas oleh saya tahun 2020. Bagi Fiersa, 33 gunung bukan sekedar latar belakang foto Instagram. Karena pada saat itu Gunung adalah laboratorium kejujuran. Bayangkan, napas yang mulai memburu di ketinggian 4000 meter, jari-jari yang kaku karena dingin yang menusuk tulang, dan jarak pandang yang cuma 1 meter karena kabut tebal. Dalam proyek ambisius Ekspedisi Atap Negeri, mendaki 33 gunung di 33 provinsi, Fiersa menemukan sisi manusiawinya yang paling rapuh. Di puncak Kartens, Papua, di depan tebing es yang purba, dia sadar. Alam tidak peduli seberapa banyak album yang terjual atau seberapa banyak pengikut di media sosial. Di hadapan semesta, kita hanyalah debu. Pilar pertamanya adalah penaklukan ego. Dia meruntuhkan ambisi buta dengan satu prinsip. Puncak adalah bonus, kembali ke rumah dengan selamat adalah tujuan utama. Ini adalah tamparan bagi generasi hustle culture kita. Kita seringkali terlalu fokus mengejar puncak karir, sampai lupa bahwa ada orang-orang yang menunggu kita di rumah. Fiersa mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukanlah saat kita berdiri di atas orang lain, melainkan saat kita mampu mengendalikan diri sendiri. Ada ironi yang cantik dalam hidup Bung Fiersa. Dia besar dari layar gawai. Dia tumbuh dari cuitan Twitter dan video YouTube. Tapi, dia justru menjadi orang pertama yang mengajak kita untuk lock out. Bagi Fiersa, teknologi adalah jembatan, bukan tujuan. Dia menggunakan kamera untuk merekam perjalanan, tapi dia selalu mengingatkan bahwa seindah apapun lensa kamera, ia tidak akan pernah bisa merekam aroma tanah basah setelah hujan atau rasa dingin kabut yang menyentuh kulit. Di sini kita melihat pilar integritas. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu tampil sempurna, Fiersa menunjukkan kegagalan muncaknya.
Dia tidak malu menunjukkan saat dia lelah, saat dia menyerah pada cuaca, atau saat dia tampak tidak estetik sama sekali. Dia melawan arus toxic positivity. Melalui lagu Pelukku Untuk Pelikmu, dia memberikan ruang bagi kita untuk mengakui bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Dia adalah oksigen di tengah polusi kepura-puraan media sosial. Jangan tertipu dengan kata-kata puitisnya. Senja bagi Virsa memiliki taring. Dalam novel konspirasi alam semesta, dia melakukan bedah sosiologi yang tajam. Dia berbicara tentang ketidakadilan bagi keluarga mantan tahanan politik, korupsi yang menggerogoti hak rakyat kecil, hingga diskriminasi di pelosok Papua. Inilah pilar kemanusiaan. Dia menggunakan popularitasnya bukan untuk membangun kasta idola dan penggemar, melainkan untuk membangun persaudaraan. Itulah alasan dia memanggil pengikutnya dengan sebutan dulur. Dalam sosiologi, ini adalah upaya menghancurkan hierarki. Virsa ingin berada di barisan yang sama dengan kita. Dia tetap membumi, tidak malu menunjukkan sisi bapak-bapaknya yang sederhana, atau kegiatannya sehari-hari di rumah. Dia membuktikan bahwa menjadi besar tidak harus membuat kita menjadi sombong. Integritasnya terletak pada bagaimana dia menjaga jarak yang sangat dekat dengan akar rumput, meski kepalanya sudah menyentuh awan popularitas. Seiring berjalannya waktu, Virsa Besari mengalami transisi besar. Dari seorang pengembara yang mencari diri sendiri, kini menjadi seorang ayah yang memberikan arah. Filosofi pulang kini menemukan bentuknya yang paling nyata. Mendaki gunung kini bukan lagi soal lari dari masalah, tapi soal membawa pulang cerita untuk anaknya nanti. Dia mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah lingkaran. Kita pergi sejauh mungkin hanya untuk menyadari bahwa betapa berharganya tempat kita berangkat. Jadi, apa yang tersisa dari arsitektur pemikiran Virsa Besari? Bukan sekedar lagu-lagu galau atau foto-foto gunung yang indah. Yang tersisa adalah sebuah ajakan untuk menjadi manusia yang jujur. Dia mengajarkan bahwa kaki kita boleh saja berpijak di tempat tertinggi. Tapi, hati kita harus tetap berada di tempat terendah. Terima kasih sudah menempuh perjalanan 10 menit ini bersama gue. Gue Kiman, pamit undur diri dari Yunoya Semesta. Semoga kalian segera menemukan jalan untuk pulang ke diri kalian yang paling jujur. Sampai jumpa di penjelajahan makna selanjutnya.